Di tengah hutan, dibuatlah jebakan dengan duri yang sensitif. Desain yang begitu kejam. Untuk jenis buruan apa sebenarnya ini dipersiapkan? Benar, ini dirancang khusus untuk babi hutan yang ada di sekitar. Dengan datangnya malam, babi hutan telah memasuki jangkauan jebakan. Saat mekanisme dijatuhkan, babi hutan juga seketika menjadi roti isi daging. Cara penangkapan seperti ini, menggambarkannya sebagai kejam bukanlah hal yang berlebihan. Sekali lagi, hari baru telah tiba. Sepupu perempuan tetap berkelana di hutan seperti biasa. Sudah 2 hari berlalu sejak terakhir kali menangkap buruan asli. Untuk bertahan hidup di alam liar, perlu mengisi perut. Masih perlu keluar untuk menjelajah setiap hari. Toh selama memasuki hutan, ada banyak kemungkinan tak terbatas. Saat itu, sebuah sulur menarik perhatian sepupu perempuan. Sepupu perempuan pun segera bisa menilai. Ini adalah salah satu jenis talas liar. Dengan sistem akar yang begitu maju, pasti ada temuan besar di bawahnya. Membersihkan daun kulit pohon. Segera menggunakan golok untuk menggalinya sepanjang sulur. Kurang dari 10 cm dari permukaan tanah. Dia menemukan buah tanaman talas. Melanjutkan untuk menggali lebih dalam. Tanpa gangguan batu-batu liar dan akar pohon. Menggali menjadi jauh lebih mudah. Jumlah 4 hingga 5 potong sudah cukup untuk sepupu perempuan makan selama beberapa hari. Untuk tidak merusak lingkungan ekologi. Sepupu perempuan juga mengisi kembali semua tanah ke dalam lubang. Mengangkat talas dan terus menjelajahi di sekitar. Saat itu, suara ayam hutan menarik perhatian sepupu perempuan. Segera meletakkan barang dan memeriksa sekeliling. Berlari kecil mengikuti suara. Ini adalah suara ayam hutan betina. Sepertinya di dekat sini bisa menemukan telur ayam hutan lagi. Mencari dengan hati-hati di antara semak-semak. Ternyata, sebuah sarang ayam yang tersembunyi di akar semak. Jumlah 4 hingga 5 telur juga membuktikan bahwa ayam hutan baru saja tiba di sini. Telur baru saja menetas selama 4 atau 5 hari. Dan tanpa izin dari ayam hutan. Mereka semua dibawa pergi. Sekarang saatnya kembali ke tempat perlindungan. Pada saat itu, sepupu perempuanku menemukan sesuatu lagi. Berlari cepat di dalam hutan. Gerakan yang sangat bersemangat. Pastinya dia juga telah menemukan sesuatu yang besar. Saat itu, seekor babi hutan muncul tidak jauh. Sepupu perempuanku yang tidak membawa alat berburu. Juga tidak berani pergi dengan sembrono. Sekarang yang terpenting adalah memeriksa sekitar. Perangkap yang dipasang kemarin. Namun, tempat ini masih kosong. Perangkap juga tidak terpicu. Sepertinya babi hutan tidak melewati tempat ini. Untuk meningkatkan peluang penangkapan, sepupu perempuanku mulai menggali lubang di samping. Memasukkan babi hutan muda. Mengatur kembali perangkap sebelumnya. Bahkan jika babi hutan berlari melewati, tetap bisa memicu mekanisme. Mengukir beberapa potongan bambu menjadi tajam. Mengatur dan mengikatnya ke kayu secara berurutan. Dengan cara ini, kami mendapat sebuah perangkat aktivasi yang menusuk. Dikatakan dengan batang rotan ke bingkai. Sebuah sulur pohon dihubungkan ke bagian belakang dan direntangkan. Perangkat pemicu dipasang di jalur hewan. Selama ada babi hutan yang melewati tempat ini, akan memicu mekanisme. Tubuh akan tertusuk sepenuhnya. Saat itu, sepupu perempuan kembali membawa sepotong batang pohon. Dikatakan seluruhnya ke perangkap. Ini tentu saja memberi perangkap kekuatan ganda. Memperbaiki perangkap lagi. Di sebelahnya juga dikelilingi dengan cabang-cabang pohon. Sisa waktu yang ada, apakah bisa mendapatkan hasil buruan? Sepenuhnya bergantung pada keberuntungan sepupu perempuan. Saat itu, sepupu perempuan juga membawa daun palem. Membangun sebuah tempat untuk bersembunyi. Di depan hanya menyisakan sebuah lubang kecil untuk mengamati. Saat itu, langit sudah sepenuhnya gelap. Untuk meningkatkan kemungkinan mendapatkan barang, sepupu perempuan juga memotong bambu segar di dekat perangkap. Sebagai umpan. Selanjutnya, segera bersembunyi di pohon rumah. Saat ini sudah jam 12 malam. Sepupu perempuan yang bersembunyi di pohon rumah juga terbangun oleh suara di luar. Segera bangkit untuk melihat. Saat itu, seekor babi hutan sedang mengunyah umpan di tanah. Namun tidak menyentuh alat di tanah. Setelah menunggu setengah jam lagi, setelah terdengar suara menggelegar, babi hutan juga mengeluarkan suara mengerikan. Jebakan yang menjepit di samping sudah terpicu. Karena babi hutan memiliki kulit dan daging yang tebal. Serangan seperti ini masih belum cukup untuk membunuh babi hutan sepenuhnya. Saat itu, sepupu perempuan juga memberi beberapa tikaman tambahan. 1 orang, 1 babi. Setelah pertarungan selama 10 menit, babi hutan akhirnya tidak bergerak lagi. Dengan datangnya hari berikutnya, sepupu perempuan telah menyalakan api lebih awal. Karena batasan aturan platform, semua proses penanganan tidak ditampilkan satu persatu. Itu adalah lebih dari 1 jam kesibukan lagi. Saat ini, babi hutan telah sepenuhnya dipotong menjadi bagian-bagian besar. Setiap potongan dilubangi dan disematkan dengan tusuk bambu. Ini juga memudahkan pengangkutan di kemudian hari. Semua sudah dirangkai dan tergantung di atas pikulan. Mengangkat begitu banyak daging babi hutan, sepupu perempuan juga tidak berniat untuk menyimpan. Hari ini juga karena waktu masih awal,
akan dibawa ke pasar untuk dijual. Setelah lebih dari 1 jam mendaki gunung dan lembah, saat ini, sepupu perempuan sudah sampai di kota. Tentu saja orang yang menyediakan plastik untuk sepupu perempuan juga harus kenalan. Pastinya, sepupu perempuan sering datang ke sini untuk berjualan. Barang-barang dari gunung baru saja dipajang. Seseorang akan datang. Seorang gadis desa berusia sekitar 20 tahun juga terlihat berani. Sekali saja dia mengambil satu kaki belakang yang masih memiliki ekor. Tampaknya daging babi hutan seperti ini masih sangat populer di sini. Melihat kerumunan orang yang memilih, mereka juga sudah mempersiapkan diri. Jadi, bagaimana pendapat semua orang tentang daging babi hutan seperti ini? Rasanya dan teksturnya seperti apa ya? Daging babi 90.000 dong Vietnam per kilogram. Itu sedikit lebih murah dibandingkan di dalam negeri. Selamat datang untuk berdiskusi di kolom komentar.